Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan linguistik umum yang bertemakan analisis wacana. Diawali dengan rekan saya yaitu Salsabila Amanda. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya akan membacakan pengertian wacana. Wacana dalam bahasa Inggris disebut discourse. Secara bahasa, wacana berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya berkata, berucap. Kemudian kata tersebut mengalami perubahan menjadi wacana. Kata ana yang berada di belakang adalah bentuk sufiks akhiran yang bermakna membendakan. Dengan demikian, kata wacana dapat diartikan sebagai perkataan atau tuturan. Menurut Kamus Bahasa Kontemporer, kata wacana itu mempunyai 3 arti. Pertama, percakapan, ungkapan, tuturan. Kedua, keseluruhan cakapan yang merupakan satu kesatuan. Ketiga, satuan bahasa terbesar yang realisasinya merupakan bentuk karangan yang utuh. Wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatikal yang tertinggi dalam hierarki gramatikal. Sebagai satuan bahasa yang terlengkap, wacana mempunyai konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang dapat dipahami oleh pembaca dan pendengar. Karena itu, wacana dibentuk dari kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan kewacanaan. Persyaratannya adalah wacana harus kohesif dan koherens. Kohesif artinya terdapat keserasian hubungan unsur-unsur dalam wacana, sedangkan koheren artinya wacana tersebut terpadu sehingga mengandung pengertian yang apik dan benar. Wacana yang koherensi tetapi tidak kohesif, contoh, Jamin dan Lukas pergi ke Hitech Mall, dia ingin membeli laptop. Contoh tersebut tidak kohesif karena kata dia tidak jelas mengacu kepada siapa, kepada Jamin atau Lukas, atau kepada keduanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa wacana yang baik adalah wacana yang kohesif dan koheren. Pengertian wacana menurut para ahli, Harimurti Laksana. Wacana atau diskurs adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, seperti novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya, paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Stubbs dalam tarikan, wacana adalah organisasi bahasa di atas kalimat atau di atas klausa, dengan perkataan lain unit-unit linguistik yang lebih besar daripada kalimat atau klausa, seperti pertukaran-pertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. Tarigan, wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan kohesi dan koherensi tinggi yang berkesinambungan, yang mempunyai awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan atau tertulis. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dede Pratiwi. Baik, terima kasih moderator. Jenis-jenis wacana. A. Berdasarkan saluran komunikasinya, wacana dapat dibedakan atas 1. Wacana lisan, yaitu memiliki ciri adanya penuturan dan mitra tutur, bahasa yang dituturkan, dan alih tutur yang mendalami giliran bicara. 2. Wacana tulis adalah ditandai oleh adanya penulis dan pembaca, bahasa yang dituliskan, dan penerapan sistem ejaan. B. Berdasarkan cara pemaparannya, wacana dibagi menjadi 1. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang menceritakan atau mengisahkan sesuatu peristiwa secara berurutan berdasarkan urutan kejadiannya. Wacana ini tidak bermaksud untuk mempengaruhi seseorang, melainkan hanya menceritakan sesuatu kejadian yang telah disaksikan, dialami, dan didengar oleh pendengar atau penulisnya. Narasi dapat bersifat fakta, seperti biografi dan autobiografi, sedangkan yang berupa fiksi diantaranya adalah cerpen dan novel. 2. Wacana deskripsi adalah wacana yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci.
Wacana deskripsi bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang dapat dideskripsikan. Makanya itu, deskripsi yang baik adalah deskripsi yang dilengkapi dengan hal-hal yang dapat merangsang pancaran indera. Berdasarkan cara pemaparannya dibagi lagi menjadi satu wacana argumentasi. Adalah wacana yang mempengaruhi pembaca agar dapat menerima ide, gagasan, pendapat, atau pernyataan yang dikembangkan penulisnya. Nah, untuk bisa mempengaruhi pembaca, maka penulis memerlukan data-data pendukung. Tujuannya tentu tak lain agar para pembaca dapat menjadi yakin atas kebenaran yang disampaikan penulis. Untuk memperoleh data, biasanya penulis dapat melakukan proses wawancara, menyebarkan angket, observasi, penelitian lapangan, dan penelitian kepenulisan. Lalu kemudian di akhir penulis bisa menambahkan kesimpulan terhadap data yang dianalisnya. 2. Wacana persuasi adalah wacana yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh penulisnya. Oleh karena itu, biasanya wacana ini pun harus dilengkapi dengan penjelasan dan fakta-fakta sehingga meyakinkan dan dapat mempengaruhi pembaca. Biasanya pendekatan yang dipakai dalam persuasi adalah pendekatan emotif yang berusaha membangkitkan dan merangsang emosi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ratih. Kohesi dan koherensi. Kohesi adalah kepaduan yang berkenaan dengan hubungan bentuk antara bagian-bagian dalam suatu wacana. Berdasarkan perwujudan lingualnya, membedakan dua jenis kohesi, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Kohesi gramatikal adalah keterikatan gramatikal antar bagian-bagian wacana. Dibagi menjadi 4, yaitu penunjukan, penggantian, pelesapan, dan perangkaian. Penunjukan merupakan kohesi gramatikal berupa satuan lingual tertentu yang menunjuk satuan lingual lain yang mendahului maupun mengikutinya. Dengan demikian terdapat dua unsur dalam kepaduan bentuk penunjukan, yaitu unsur penunjuk dan unsur tertunjuk. Berdasarkan arah penunjukannya, kohesi penunjukan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penunjukan anaforis ditandai oleh adanya konstituen yang menunjuk konstituen di sebelah kiri, dan penunjukan kataforis. Penunjukan kataforis ditandai konstituen di sebelah kanan. Penggantian adalah kohesi gramatikal yang berupa penggantian konstituen tertentu dengan konstituen lain. Pelesapan adalah kohesi gramatikal yang berupa pelesapan atau zero konstituen atau adanya unsur kalimat yang tidak dinyatakan secara tersurat pada kalimat berikutnya. Perangkaian merupakan kohesi gramatikal yang berwujud konjungsi atau kata-kata yang merangkaikan kalimat satu dengan yang lain. Yang kedua adalah kohesi leksikal. Ada pengulangan, hiponimi, sinonimi, antonimi, dan kolokasi. Pengulangan adalah kohesi leksikal berupa pengulangan konstituen. Yang dimaksud dengan pengulangan dalam kohesi leksikal bukanlah proses reduplikasi yang merupakan proses morfologis, melainkan pengulangan sebagai penanda hubungan antar kalimat, yaitu adanya unsur pengulang yang mengulang unsur yang terdapat pada kalimat depannya. Hiponimi adalah kohesi leksikal yang berupa relasi makna leksikal yang bersifat hierarkis antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Relasi makna tersebut terlihat dari hubungan antara konstituen yang memiliki makna yang umum dengan konstituen yang memiliki makna khusus. Sinonimi. Kohesi sinonimi adalah kohesi leksikal yang berupa relasi makna leksikal yang mirip antara satu konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Sinonimi ini disebut juga ekuivalensi leksikal. Yang dimaksud sinonimi di sini bahasa yang bentuknya berbeda tetapi maknanya sama atau mirip.
Antonimi. Antonimi adalah kohesi leksikal yang berupa relasi makna leksikal yang bersifat kontras atau berlawanan antara konstituen yang satu dengan konstituen yang lain. Kolokasi. Kolokasi merupakan kohesi leksikal yang berupa relasi makna yang berdekatan antara konstituen satu dengan yang lain. Koherensi. Selain melalui kepaduan bentuk, keutuhan wacana dapat dibentuk melalui kepaduan makna atau koherensi. Koherensi adalah keterkaitan semantis antara bagian-bagian wacana. Koherensi logis. Koherensi logis adalah koherensi yang umumnya terdapat pada teks eksposisi. Yang termasuk ke dalam koherensi logis adalah kausalitas, kontras, aditif, rincian, dan temporal. Koherensi perian. Koherensi perian atau rincian adalah koherensi yang umumnya terdapat dalam teks deskripsi. Perian atau penjelasan merupakan pertalian yang menyatakan bahwa informasi pada kalimat yang satu memberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut bagi informasi yang dinyatakan pada kalimat lainnya. Koherensi kronologis. Koherensi kronologis adalah koherensi yang umumnya terdapat dalam teks narasi. Koherensi ini ditunjukkan oleh konjungsi-konjungsi yang menyatakan hubungan seperti lalu, kemudian, sesudah itu, penanda kala seperti dulu, sekarang, dan penanda aspek seperti akan, belum, sudah. Koherensi penahapan. Koherensi penahapan adalah koherensi yang umumnya terdapat pada teks prosedural. Koherensi ini menjelaskan kepaduan pada tahap-tahap terjadinya peristiwa. Yang terakhir, koherensi stimulus-respons. Koherensi stimulus-respons umumnya terdapat dalam wacana dialog, misalnya fatis, informatif, pengukuhan, penolakan, dan negosiatif. Koherensi dalam wacana dialog tidak diwujudkan dalam bentuk penanda sehingga harus dipahami melalui hubungan antar kalimatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Putri Mareta. Selanjutnya yaitu referensi. Referensi adalah pemarkar relasi yang menghubungkan kata dengan benda atau sesuatu yang diacunya. Sependapat dengan pernyataan itu, Arifin mengatakan bahwa secara tradisional maksud referensi adalah hubungan antara kata dan benda. Dalam hal tersebut, Jaja Sudarma mengatakan bahwa referensi digunakan untuk menegaskan bahwa topik yang seolah-olah baru sebenarnya adalah topik lama. Maksudnya adalah dengan menggunakan referensi, topik yang seolah-olah baru itu sebenarnya mempunyai pertalian dengan topik lama. Dengan demikian, topik tersebut bukanlah topik baru, melainkan topik lama yang menggunakan nama lain dari referensi yang diajunya. Variasi wujud referensi dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Wujud referensi yang digunakan dalam bahasa antara lain 1. Referensi nama, 2. Referensi pronomina baik persona maupun demonstrativa, yang ketiga yaitu referensi kata ganti kepemilikan. 1. Referensi berupa nama merupakan referensi yang acuannya adalah nama diri atau identitas kata yang dimaksud. Referensi nama adalah referensi yang mengacu pada manusia, misalnya Tono, Rini, Citra, Kiki, Budi, dan lain sebagainya. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Mengapa kamu menangis? Jangan menangis dong, Citra. Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa kamu mengacu pada Citra. Itulah yang disebut sebagai referensi nama. Selain mengacu pada manusia, terdapat pula referensi yang mengacu pada benda. Yang kedua yaitu referensi berupa pronomina. Pronomina merupakan referensi yang acuannya adalah kata ganti orang. Pronomina atau kata ganti orang meliputi aku, kita, kami, kamu, kalian, dia, mereka, dan sebagainya. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Mereka adalah saudara. Lili dan Rosa adalah kakak beradik. Berdasarkan contoh di atas, dapat diketahui bahwa kita mengacu pada aku dan kamu, sedangkan mereka mengacu pada Lili dan Rosa.
Yang ketiga yaitu referensi berupa kata ganti kepemilikan dapat juga disebut sebagai referensi posesif. Referensi kata ganti kepemilikan merupakan referensi yang ditandai oleh adanya klitik, ku, mu, dan nya. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Bukunya hilang. Buku siapa yang kamu maksud? Buku milik Reza. Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa nya pada bukunya mengacu pada buku milik Reza. Menurut Halliday dan Hasan, terdapat dua jenis referensi berdasarkan sesuatu atau benda yang diacu, yaitu satu referensi exoforis dan referensi endoforis. Yang pertama, referensi exoforis adalah referensi yang bendanya berada di luar teks. Maksudnya ialah benda yang diacu berada di luar teks. Misalnya manusia, pohon, bunga, matahari, dan sebagainya. Sebaliknya, referensi endoforis adalah referensi yang bendanya berada di dalam teks. Maksudnya ialah benda yang diacu berada di dalam teks. Misalnya kata manusia, kata pohon, kata bunga, kata matahari, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu referensi anafora, ialah referensi yang letak acuannya berada di sebelah kiri atau terletak sebelum benda atau sesuatu yang diacu. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Hari ini mahasiswa offering G banyak yang datang terlambat untuk mengikuti perkuliahan pada jam pertama. Hal tersebut disebabkan karena banyak dari mereka yang tidur terlalu larut. Hal tersebut memiliki acuan mahasiswa offering G banyak yang datang terlambat, karena letak acuan berada di sebelah kiri atau terletak sebelum benda atau sesuatu yang diacu, maka disebut sebagai referensi anafora. Yang kedua, referensi katafora, ialah referensi yang letak acuannya berada di sebelah kanan atau terletak setelah benda atau sesuatu yang diacu. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Mengapa kamu menangis? Jangan menangis dong, Citra. Kamu mengacu pada Citra, karena letak acuan berada di sebelah kanan terletak setelah benda atau sesuatu yang diacu. Maka disebut sebagai referensi katafora. B. Inferensi. Inferensi atau inference secara leksikal berarti kesimpulan. Dalam bidang wacana, istilah itu berarti sebuah proses yang harus dilakukan pembaca untuk memahami makna yang secara harfiah tidak terdapat di dalam wacana yang diungkapkan oleh pembicara atau penulis. Contoh, Dwi, Ir lihat Joko, Irma, Nafi. Nafi tadi di kantin, Pak. Ir yang dimaksud dalam percakapan tersebut adalah Irma. Peserta tutur sudah saling memahami tentang segala hal. Mereka memang satu kelas dan di antara mereka memang saling mengetahui banyak hal, termasuk dalam teman akrab atau pacar. Mereka punya simpulan yang sama bahwa di mana ada Joko, biasanya di situ juga ada Nafi. Pada data, walaupun Dwi bertanya keberadaan Joko dan jawaban Irma tidak ada nama Joko, tetapi menyebut Nafi, tetap saja mereka saling paham. Mereka sama-sama tahu kalau Joko pacarnya Nafi. Proses inferensi inilah yang harus dilakukan oleh pendengar atau pembaca untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas dan memiliki sifat mutlak. Surana 2016. Untuk memahami atau menafsirkan wacana yang mengandung inferensi dapat diterapkan dua prinsip, yaitu prinsip analogi dan prinsip penafsiran lokal. Prinsip analogi adalah cara menafsirkan makna wacana yang didasarkan pada akal atau pengetahuan dan pengalaman umumnya. Sedangkan prinsip penafsiran lokal menganjurkan kepada pembaca untuk memahami wacana berdasarkan konteks lokal yang melingkupi wacana itu sendiri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Oke, di sini saya akan menunjukkan materi yang kelima yaitu struktur wacana. Struktur wacana menurut tarikan terbagi menjadi 3 yaitu yang pertama awal atau abstrak, yang kedua tengah atau orientasi, yang ketiga yaitu akhir atau koda. Yang pertama yaitu awal atau abstrak. Pada bagian awal atau abstrak dalam struktur wacana merupakan bagian pembukaan yang berisi tentang serapan dan pemaparan. Dalam struktur wacana muncul adanya serapan dan dari pembawa acara kepada penonton sebagai penanda dibukanya sebuah acara dan dilanjutkan dengan pemaparan tema yang akan dibicarakan. Contohnya yaitu, "Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Kalau puasa bawaannya makanan aja, Bu." "Apa kabar, Bu?" "Baik-baik," serempak. Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada bagian awal diawali munculnya presenter yang bersamaan dengan penggunaan sapaan untuk membuka acara. Yang kedua, tengah atau orientasi. Pada bagian tengah wacana muncul adanya pertukaran dan transaksi. Pertukaran berupa prakarsa dalam bentuk pengantar yang menuju ke sebuah pertanyaan, jawaban dari sebuah pertanyaan, dan umpan balik berdasarkan jawaban yang berupa pertanyaan. Transaksi dimulai dengan penutur menerangkan suatu hal pada mitra tutur. Penutur mengarahkan mitra tutur untuk fokus dalam pembicaraan, dan penutur memancing mitra tutur untuk memberikan tanggapan mengenai apa yang dibicarakan. Contohnya yaitu, teman saya yang satu ini, kalau secara fisik kita memang tidak boleh menghina orang. Dia tidak pernah tahu dan tidak pernah meminta. Dia mempunyai fisik yang kecil, tapi dengan fisik yang seperti itu, dia mampu membesarkan anak-anaknya dan juga istrinya, dan juga keluarganya. Dia berjuang dari daerah menuju Jakarta dengan penuh perjuangan dan akhirnya sukses. Dari data di atas dapat diketahui bahwa pada bagian tengah wacana diawali dengan sebuah prakarsa sebagai pengantar menuju kepada pembicaraan sesuai tema yang dibawakan. Ditandai dengan mendeskripsikan bintang tamu yang akan hadir sebagai narasumber. Yang kedua, akhir atau koda. Pada bagian akhir wacana merupakan bagian penutup wacana. Akhir wacana ditandai dengan pembawa acara yang mulai menutup acara. Pembawa acara menutup dengan memaparkan sebuah kesimpulan dari tema yang sudah dibicarakan. Selanjutnya diakhiri dengan salam penutup dari pembawa acara kepada bintang tamu dan penonton. Contohnya yaitu, penonton yang ada di studio dan yang ada di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Itulah bentuk dari penutup wacana yang sangat sesuai dengan tema yang telah dibicarakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Salsabila. Selanjutnya adalah prinsip analis wacana. Ada dua prinsip analisis wacana, yaitu yang pertama, prinsip analogi, yang kedua, prinsip penafsiran lokal. Prinsip analogi. Prinsip ini menganjurkan kepada pembaca, pendengar, atau siapapun yang ingin mengkaji wacana, baik tulisan maupun lisan, akan menyiapkan bekal pengetahuan umum, wawasan yang mendalam, atau pengalaman dunia yang luas untuk menganalisis wacana. Prinsip analogi mampu menjelaskan gejala bahasa yang terbukti berserakan di sekitar kita. Ketika analisis gramatika tidak mampu lagi menjelaskan suatu tuturan berbahasa Jawa, maka disinilah dibutuhkan prinsip analogi untuk menjelaskan makna utuh tuturan atau kalimat tersebut. Yang kedua, prinsip penafsiran lokal. Prinsip penafsiran lokal atau prinsip interpretasi lokal digunakan sebagai dasar untuk menginterpretasikan wacana dengan cara mencari konteks yang melingkupi wacana itu. Konteks yang dimaksud adalah wilayah, area, lokal, setting, tempat wacana itu berada. Konteks tersebut sangat tergantung pada jenis wacana yang sedang dianalisis. Apabila wacana tulis, maka konteks atau lokal yang dimaksud adalah konteks di sekitar media yang digunakan sebagai sarana lahirnya wacana itu. Ada pendapat lain yang secara umum menjelaskan mengenai prinsip analisis wacana. 1. Analisis wacana bersifat empiris. A. Data berasal dari suatu masyarakat tutur. Data tentang penggunaan bahasa masyarakat. Linguistik tidak berpikir tentang bagaimana masyarakat menggunakan bahasa. B. Analisis dapat diperhitungkan data. Mereka harus menjelaskan data dalam istilah urutan dan penyebaran.
C. Analisis memperkirakan. Mereka menghasilkan hipotesis, disalahkan atau diperbaiki oleh data lain. Kedua, wacana bukan suatu urutan unit linguistik. Koherensinya tidak dapat dipahami jika perhatian terbatas hanya pada bentuk linguistik dan makna. 3. Sumber koherensi disumbangkan oleh prestasi kerjasama partisipan dan pemahaman apa yang dikatakan, maksud, dan perilaku melalui tuturan setiap hari. Dengan kata lain, bentuk linguistik dan makna merupakan kerjasama dengan makna sosial kultural, kerangka penafsiran untuk kreativitas wacana. 4. Struktur makna dan tindak tutur wacana setiap hari adalah prestasi secara interaktif. 5. Apa yang dikatakan, makna dan perilaku merupakan situasi yang diurutkan, yaitu tuturan yang dihasilkan dan ditafsirkan dalam konteks lokal dari tuturan lain. 6. Bagaimana sesuatu disampaikan, makna dan perilaku penutur memilih di antara perbedaan piranti linguistik sebagai alternatif cara bertutur panduan. Hubungan di antaranya dapat diikuti sebagai berikut. A. Perhatian penutur. B. Strategi konvensional membuat perhatian dapat diakui. C. Makna dan fungsi bentuk-bentuk linguistik dengan konteks yang muncul. D. Urutan konteks dari tuturan lain. E. Piranti wacana yang dibuat, contoh seperti narasi, deskripsi, eksposisi. F. Konteks sosial seperti identitas partisipan dan hubungan, struktur situasi, latar. G. Yang terakhir, suatu kerangka budaya yang hidup dan perilaku. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, jikalau terdapat kekurangan materi yang kita sampaikan, terdapat daftar rujukan yang dapat kami bawakan untuk kalian semua. Sekian dari kelompok 6 linguistik umum dalam analisis wacana. Jika terdapat kesalahan kata maupun materi yang kurang disampaikan, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.